Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi ya di channel YouTube Bunda Isyah, temanimu menjadi bunda dan muslimah pembelajar. Bunda ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah klik channel YouTube Bunda Isyah. Di sini kita akan sharing banyak hal ya teman-teman. Nih teman-teman, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit atau terkena musibah, semoga segera Allah angkat sakit penyakitnya dan diberikan kesabaran dan semangat untuk melewati ujian dan musibahnya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa ya teman-teman, video Bunda dibuka dengan kegiatan sehari-hari Bunda di rumah. Seperti saat ini dalam video itu Bunda sedang menjemur pakaian ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sedang menyimak video Bunda dan mungkin sedang mager atau malas gerak, yuk Bunda temenin untuk semangat melakukan aktivitas ya teman-teman. Karena kita semua melakukan aktivitas yang sama dengan ibu-ibu di luar sana dan mereka pantang menyerah terus semangat melakukan aktivitas. Untuk sekedar istirahat sebentar tidak apa-apa, tidak masalah, namun digunakan untuk penopang ya teman-teman, untuk semakin lebih semangat melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, lanjut ya teman-teman, sambil menikmati video Bunda ini ketika menjemur pakaian ya teman-teman. Bunda Isa sampaikan, Bunda garis bawahi lagi ya teman-teman, untuk apa yang Bunda sharingkan di video-video Bunda ini. Bunda mohon untuk ambil baiknya, buang buruknya ya teman-teman, dan mohon sekali dimaafkan apabila ada tutur kata Bunda Isyah yang mungkin tidak berkenan. Untuk teman-teman semua mohon dimaafkan ya teman-teman, tidak ada niat sedikit pun hal yang negatif yang Bunda berikan, tapi Bunda berniat tulus untuk memberikan sesuatu yang positif dan menginspirasi teman-teman semua. Semoga apa yang Bunda berikan sedikit banyak ini memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Oke, lanjut. Ini aktivitas berikutnya itu sapu-sapu di halaman depan rumah ya teman-teman. Jadi rumah Bunda Isyah itu di pinggir jalan besar gini ya teman-teman. Jadi untuk anak seumuran Isyah ini harus Bunda pegangin karena dia bisa sewaktu-waktu aja lari tanpa kontrol ke jalan besar gitu ya teman-teman. Jadi kayak aktivitas nyapu gini, Bunda Isyah pegangin tangannya biar dia lebih terkontrol gitu ya teman-teman. Di video Bunda kali ini, Bunda mau sampaikan review budgeting bulan Oktober ya teman-teman. Kalau review keuangan budgeting teman-teman seperti apa nih keadaannya di bulan Oktober ini? Nah, kalau punya Bunda Isyah sendiri itu terjadi beberapa pergeseran atau plus minus gitu ya teman-teman. Jadi ceritanya di bulan Oktober ini pos susu Isyah itu mengalami peningkatan karena memang di bulan Oktober itu Bunda berencana mengganti susu Isyah itu ke susu yang di atas dari sebelumnya ya teman-teman, dan harganya itu bisa sampai 2 kali lipatnya lebih. Jadi memang ada penambahan alokasi keuangan untuk susu Isyah. Dan alhamdulillahnya Isyah suka ya teman-teman sama susunya. Bahkan ini belum ada 1 bulan itu sudah habis. Jadi mau gak mau harus kita carikan lagi, karena alhamdulillah Isyahnya mau. Ditambah juga vitamin Isyah itu juga Bunda carikan yang bagus, semacam yang ada kandungannya minyak ikan gitu teman-teman. Jadi benar-benar Bunda Isyah persiapkan untuk suplemen dan nutrisi Isyah itu
di usianya ini Bunda manfaatkan benar-benar agar di kemudian hari tidak terjadi penyesalan ya teman-teman, karena memang usia anak itu kan sangat cepat ya teman-teman perkembangan dan pertumbuhannya. Jadi benar-benar Bunda manfaatkan untuk memberikan nutrisi dan vitamin yang terbaik seperti itu ya teman-teman. Nah, di video kali ini juga nanti Bunda akan review hasil mengumpulkan singkifan Bunda untuk mendapatkan dompet pintar ya teman-teman. Nah, ini ketika lagi belanja di supermarket gitu ya teman-teman sama Ayah Isya. Nah, pokoknya bulan Oktober ini keuangan budgetin bulanannya itu agak kurang teratur ya teman-teman, tapi alhamdulillahnya challenge mengumpulkan uang untuk dompet pintarnya terpenuhi. Jadi insya Allah video selanjutnya itu akan ada review dompet pintar ya teman-teman, dan insya Allah budgeting keuangan Bunda akan lebih rapi. Nah, nanti di budgeting itu Bunda bagi menjadi 3 ya teman-teman. Jadi Bunda ingin pisahkan antara uang pribadi dan uang usaha. Jadi alhamdulillah Bunda kan ini diamanahi untuk memegang usaha toko obat dan warung makan. Jadi benar-benar Bunda belajar untuk memanajemen keuangannya. Jadi benar-benar Bunda pisah gimana sih cara mengelolanya, mulai dari maintenance, tools, keuntungan, seperti itu benar-benar dipelajari dan dipisah-pisah gitu. Sambil menikmati video Bunda Isya ini yang nemenin Isya ketika main di playground supermarket gitu ya teman-teman, Bunda mau sedikit sharing nih tentang sedikit ilmu yang Bunda peroleh dari kemarin. Ceritanya habis beli buku tentang konten gitu teman-teman, judulnya Sharingmu Personal Brandingmu. Nah, teman-teman mungkin sudah ada yang tahu ya apa sih branding itu. Nah, kalau dari buku yang Bunda baca itu, sebelum memahami apa itu branding, terlebih dahulu kita mendefinisikan apa itu brand. Menurut Susanto dan Wijanarko, brand adalah identifikasi berupa nama atau simbol yang mempengaruhi proses pemilihan suatu produk atau jasa yang membedakannya dengan produk pesaing serta memiliki nilai bagi para pembeli dan penjual. Nah, itu sih pengertian brand dari buku yang Bunda baca itu teman-teman. Sementara itu, secara harfiah, branding adalah sebuah proses atau kata kerja ya teman-teman. Berbeda halnya dengan pakar marketing dunia, Philip Kotler, yang mendefinisikan branding sebagai sebuah nama, istilah, tanda, simbol, desain, hingga kombinasi dari semua itu yang bertujuan untuk mengidentifikasikan sebuah barang atau jasa yang akhirnya dapat membedakannya dengan yang lain. Itu sih teman-teman. Jadi fungsi branding itu apa sih? Kalau di buku itu dijelaskan sebagai usaha untuk memberikan perhatian kepada orang lain atas kemampuan, keunikan, spesialisasi, dan citra diri berbeda yang dimiliki, bahkan lebih unggul dibandingkan orang lain. Nah, itu sih teman-teman fungsi dari branding. Masih banyak sekali ilmunya dari buku itu, cuman itu dulu ya yang Bunda sharingkan dan Bunda pelajari juga. Masih banyak lagi sih yang ingin Bunda sharingkan tentang apa sih isi bukunya ini, tapi bertahap ya teman-teman, karena ini banyak banget. Apalagi ini sambil menikmati video Isya ketika main pasir ini ya teman-teman. Kalau teman-teman kira-kira sudah punya brand apa nih?
Jadi Bunda keinget sih dulu ketika zaman kuliah, dosen Bunda itu menjelaskan sederhananya tentang brand atau personal branding. Sebenarnya personal branding itu kalau di buku ini itu menjadi salah satu jenis-jenis branding ya teman-teman. Jadi kalau di buku ini dijelaskan ada jenis-jenis branding itu ada 3. Ada product branding, ada corporate branding, sama personal branding. Sederhananya untuk personal branding sejauh yang Bunda tahu itu adalah ketika ada seseorang yang masuk kelas nih, dia masuk kelasnya itu pasti setiap 5 menit sebelum masuk. Nah, itu sudah menjadi brand pada dirinya bahwa dia ciri khasnya masuk ke kelas itu 5 menit sebelum jam masuk. Itu sederhananya. Jadi, brand itu adalah apa yang orang lain itu sering lakukan, maka itu menjadi brand atau merek yang ada di dalam dirinya, seperti itu ya teman-teman. Di dalam buku ini juga dijelaskan ada 6 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan reputasi personal branding yang kamu miliki di media sosial nih teman-teman. Apa itu, Dek? Nah, yang pertama itu ada membuat konten yang menarik dan bermanfaat. Yang kedua, menggunakan beberapa platform media sosial. Yang ketiga, menambahkan teman atau memfollow akun potensial. Yang keempat, gabung ke beberapa grup. Yang kelima, konsisten dalam berkarya. Terus yang terakhir, menjadi diri sendiri. Yang ada lampunya itu. Nah, itu masing-masing poinnya itu ada penjelasannya sih teman-teman. Coba Bunda kupas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, membuat konten yang menarik dan bermanfaat. Buatlah beberapa konten yang memiliki sifat memberikan solusi atau menghibur bagi orang lain dengan kualitas terbaik. Update konten tersebut minimal 1 minggu sekali ya teman-teman. Jika kamu tidak memiliki waktu, cobalah untuk rutin menuliskan status mengenai pandanganmu berdasarkan keahlianmu tentang berbagai peristiwa yang terjadi. Kolaborasikan unggahan konten atau statusmu dengan gambar yang sesuai dan menarik perhatian. Hindari hal-hal yang bersifat hoax yang menebar kebencian ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua, menggunakan beberapa platform media sosial. Nah, media sosial bukan hanya sebatas Facebook atau Instagram ya teman-teman, melainkan banyak lainnya yang memiliki keunggulan masing-masing. Oleh karena itu, jangan terfokus pada satu media sosial. Namun, hal yang perlu diingat, semakin banyak media sosial yang kamu miliki, sebanyak itu pula lah kamu harus rajin mengupdate karyamu ya teman-teman. Selanjutnya untuk yang poin menambahkan teman atau memfollow akun potensial, ini benar-benar teman-teman harus pilih ya teman-teman sosok figur yang akan menjadi panutan. Kemudian yang poin gabung ke beberapa grup, ini juga misal mau cari komunitas itu juga harus dipilih dan dipilah ya teman-teman. Dalam berkarya itu juga yang terpenting ya teman-teman, karena yang konsisten itulah yang paling berat untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, ini sudah sampai di bagian video review budgeting bulan Oktober ya teman-teman. Ini Bunda masih pakai amplop di bulan-bulan sebelumnya. Kayak gini ya, jadi per pekan pertama, kedua, ketiga. Jadi pertama itu isinya nota-nota 1 pekan itu ya teman-teman, dan ada uang sisa dari 1 pekan itu. Nah, itu pekan keempat masih di dompet hari-hari. Nah, ini juga tabungan kesehatan yang belum ada tempatnya sendiri ya teman-teman, jadi dibikinkan amplop gini. Nah, ini untuk tabungan sekolah Isya juga masih di dalam amplop gitu, belum ada tempatnya. Nah, pokoknya ini review keuangan Bunda Isya di bulan Oktober ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang mau memulai budgeting juga seperti Bunda,
segera mulai aja ya teman-teman dengan peralatan yang seadanya seperti ini. Nah, ini review tabungan Singkifan dompet pintar Bunda ya teman-teman. Alhamdulillah ini kemarin kekumpul sekitar 300 ribuan. Itu Bunda dapatkan beberapa dompet ya teman-teman. Jadi di situ nanti bakal terstruktur, keuangannya lebih rapi seperti itu ya teman-teman. Jadi ini hasil kumpulin gitu teman-teman. Jadi tidak mengganggu uang bulanan atau uang pokok ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Tapi realitanya kemarin Bunda nambah 16.000 ya teman-teman, karena ada kurangnya segitu. Nah, ini untuk home decor itu kekumpul 240-an ya teman-teman. Untuk yang bagian home decor kemarin alhamdulillah Bunda dapatkan semacam grill pan buat masak daging gitu teman-teman, sama Bunda dapetin korden kolong sama stiker meja. Bunda pengen banget review hasil produknya itu insya Allah di next video ya teman-teman. Untuk video kali ini sampai di sini dulu. Semoga sedikit banyak bermanfaat untuk teman-teman untuk semakin menjadi muslimah pembelajar. Wassalamualaikum.